Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Lukas 2 ayat yang ke-14 dipersilakan untuk dibacakan. Ya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah tema Natal nasional. Ya, satu ayat yang dipilih sungguh-sungguh satu ayat yang luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum peristiwa Natal yang terjadi yang ditulis oleh Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, maka kita sejenak akan melihat di dalam perjanjian lama, ya, karena kita tidak bisa mengerti perjanjian baru tanpa melihat perjanjian lama. Demikian sebaliknya, kita akan terputus kisah ketika hanya melihat perjanjian lama tanpa melihat perjanjian baru. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat dalam perjanjian lama 39 kitab mulai Kejadian sampai Maleakhi, maka kitab perjanjian lama diakhiri dengan 12 kitab nabi kecil. Mengapa disebut sebagai nabi kecil? Karena jumlah fatsalnya sedikit. Sementara kitab nabi besar seperti Yesaya, Yeremia itu disebut nabi besar karena fatsalnya banyak. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah daripada perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada kertas putih. Itu bukan sebagai pembatas, tetapi itu mempunyai arti bahwa antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada masa kurang lebih 400 tahun Tuhan tidak menyatakan pernyataannya secara khusus atau memberikan pewahyuan kepada umatnya. Mengapa demikian? 12 nabi kecil ditulis sebagai peringatan kepada bangsa Israel setelah mereka kembali dari pembuangan di Babel, ya. Ketika mereka mengalami pembuangan di Babel dan mereka kembali ke Israel, maka di sana mereka tidak segera membangun bait Allah, tetapi justru mereka membangun rumah mereka sendiri dan mereka sama sekali dalam kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kita harus sadar, pelajaran bagi bangsa Israel setiap kali mereka tidak bertobat, Tuhan selalu menghukum. Seperti masa zaman hakim-hakim. Setiap kali mereka bertobat, Tuhan pulihkan, dan ketika mereka berbuat dosa lagi, Tuhan serahkan kepada bangsa-bangsa, bertobat, Tuhan kembalikan. Demikian juga dalam kitab 12 nabi kecil, Tuhan berikan peringatan sampai 12 nabi, saudara, berikan peringatan, tetapi bangsa Israel tidak mau bertobat. Dan 400 tahun bangsa Israel diserahkan kepada penjajahan daripada bangsa Yunani yang kemudian menguasai seluruh dunia pada waktu itu, sehingga dunia perjanjian baru ditulis di dalam bahasa Yunani karena keberadaan daripada bangsa Israel yang tidak mau bertobat. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, 400 tahun tanpa pewahyuan daripada Tuhan, bangsa Israel betul-betul jauh daripada Tuhan. Mereka hidup dari satu penjajahan kepada penjajahan yang lain. Bahkan ada satu kaisar Romawi itu yang begitu bengis, dia menyembelih babi di dalam bait Allah. Dan kita tahu bahwa babi adalah binatang yang najis bagi orang Yahudi. Dan itu betul-betul satu hal yang sangat-sangat menyakitkan bagi orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan kata lain, firman Tuhan mengajar bangsa Israel bagaimana rasanya haus dan lapar akan pewahyuan Tuhan, haus dan lapar akan kehadiran Tuhan, haus dan lapar akan zamannya Tuhan.
Sehingga dalam kekeringan secara rohani, Tuhan memberikan Yesus Allah yang menjadi manusia hadir di tengah-tengah daripada bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pujian firman menjadi manusia. Di sana baitnya mengatakan, yang refrennya, Yesus adalah juru selamatku, Engkau Tuhan bagiku. Hal yang pertama yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus adalah mengembalikan manusia kepada Allah. Ya, Adam dan Hawa adalah manusia yang tidak lahir dari persetubuhan. Adam dan Yesus adalah manusia yang lahir dari tangan Allah. Adam yang pertama jatuh ke dalam dosa, dan Adam yang kedua yaitu Yesus membawa manusia kembali kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia atau the man of God adalah Yesus, adalah manusia 100% dan Allah 100%. Mengapa harus demikian? Karena ketika Yesus itu bukan Allah 100%, maka Yesus akan bisa jatuh ke dalam dosa. Ya. Sehingga untuk membuat Yesus tidak jatuh ke dalam dosa dan menuntun manusia kembali kepada Allah, maka Yesus adalah manusia 100% dan ilahi 100%. Dan itu bisa terjadi ketika malaikat Tuhan bertemu dengan Maria, dan malaikat Tuhan mengatakan, "Salam Maria, engkau yang dikasih karuniai oleh Tuhan. Engkau akan mengandung." Maria bertanya, "Bagaimana bisa? Aku masih perawan, aku masih belum punya suami." Malaikat Tuhan mengatakan, "Roh Allah, Roh Kudus yang akan mendiami rahimmu." Lalu kemudian malaikat Tuhan juga mengatakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, akhirnya Maria menurut dan terjadilah menurut kehendakmu. Akhirnya Roh Kudus mendiami rahim Maria dan melahirkan Yesus sebagai manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menjadi manusia sama seperti seorang ibu mengandung 9 bulan 10 hari, ya. Sehingga sifat daripada manusia itu utuh tulen ada di dalam kehidupan Yesus. Tetapi di waktu-waktu tertentu, di sisi-sisi tertentu kita melihat keilahian Yesus yang muncul. 3,5 tahun Yesus melayani, ada banyak peristiwa, ada banyak hal yang ditunjukkan oleh Yesus sebagai sang ilahi. Ya. Hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, semuanya dapat dilakukan oleh Yesus. Manusia pertolongannya terbatas. Nabi-nabi perjanjian lama pertolongannya terbatas. Tetapi Yesus kuasanya tidak pernah terbatas. Sampai-sampai Lukas menulis, seandainya apa yang dilakukan oleh Yesus itu harus ditulis, maka tidak ada satu gulungan kita pun yang mampu untuk mengisahkan semua kisah tentang keajaiban yang dilakukan oleh Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita harus menyadari bersama-sama bagaimana hal yang pertama untuk kita boleh menerima pemulihan daripada Allah adalah memberi kemuliaan kepada Allah, dikembalikan kepada Allah. Para gembala orang Majus tidak langsung datang kepada bayi Yesus, tetapi ada berita yang disampaikan. Yusuf kalau tidak diberitakan tentang berita kelahiran Yesus, maka Yusuf akan menceraikan Maria. Dan kita melihat mereka ini adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Berita Natal yang pertama disampaikan kepada Maria dan Yusuf. Kalau boleh saya katakan, mereka adalah masyarakat jelata biasa. Yang kedua, berita Natal diberikan kepada para gembala. Para gembala itu kalau boleh saya bilang para bisnismen, para pengusaha. Lalu kemudian yang ketiga, berita Natal itu diberikan kepada orang Majus.
Orang Majus ini adalah imam-imam Zoroaster. Zoroaster itu adalah agama asli orang Iran, agama yang menyembah kepada dewa api. Dan kira-kira 10 tahun yang lalu kekristenan di Iran itu ada sekitar 500 sampai 500.000 sampai 750.000. Mungkin sekarang sudah bertambah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa semuanya harus diberkembalikan terlebih dahulu kepada kemuliaan Allah? Dalam Matius 6:33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Usahakanlah agar Kristus memerintah hidupmu, maka semuanya yang lain itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkat itu turunnya dari atas ke bawah. Jadi artinya ketika kita beri kemuliaan kepada Tuhan, kita membuka pintu hatinya Tuhan, kita membuka pintu rahmatnya Tuhan untuk turun memberkati atas kehidupan kita. Maria dan Yusuf adalah rakyat jelata. Ketika Maria memberikan kandungannya untuk didiami oleh Roh Kudus, ketika Yusuf mau menerima Maria sebagai istrinya tanpa dia setubui selama 1 tahun, menunjukkan bahwa Maria dan Yusuf adalah benar-benar orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi di dalam kehidupannya. Seluruh hidupnya Maria dan Yusuf dia serahkan kepada Tuhan. Dia berikan kemuliaan kepada Tuhan. Sehingga Maria dan Yusuf sampai hari ini setiap Natal adalah tokoh yang selalu disebut. Namanya menjadi nama abadi, dan nama Maria, nama Yusuf adalah menjadi nama yang populer sampai hari ini. Ya, yang pemain musik salah satunya anak saya itu namanya Yusuf, ya. Yusuf anaknya Pak Sukali, ya. Kalau Maria banyak sekali di tempat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua adalah para gembala. Para gembala ini ketika dia dipanggil, diberitahu oleh malaikat mengenai kelahiran Yesus, mereka dalam posisi di padang. Ada banyak argumen yang terjadi mengapa Natal itu selalu diidentikan dengan musim salju. Padahal di Bethlehem itu sebenarnya di Israel itu yang ada saljunya itu hanya ada di atas Gunung Hermon. Ya, itu adalah salju yang terus ada di Gunung Hermon dan dia mengairi, airnya turun di Sungai Yordan lalu kemudian sampai ke Danau Galilea. Bethlehem itu sebenarnya tidak satu tempat yang tidak terus-menerus ada salju. Tetapi di waktu-waktu tertentu yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu, sempat ada salju meskipun tidak lama turun di Bethlehem. Jadi menurut para ahli, bisa jadi ketika Yesus lahir di Bethlehem sedang terjadi musim salju. Dan para gembala ketika dia musim salju, musim dingin seperti itu, domba-dombanya itu tidak dikeluarkan di padang, tetapi itu dibawa ke tenda, ya. Jadi dalam arti ketika para gembala ini ada panggilan dari malaikat Tuhan, dia tinggalkan dan mungkin dia bawa, tidak mungkin sepertinya kalau dia bawa, dia tinggalkan dan dia datang kepada Tuhan. Dan mungkin beberapa domba itu dia bawa, ya. Kita tidak tahu bahwa kelompok kawanan domba mengenai domba yang diberitahu oleh malaikat itu kawanannya banyak atau sedikit. Tapi bisa jadi dengan membawa kawanan domba itu ke kandang Bethlehem akan membuat suasana di sana menjadi hangat. Nah, ini menunjukkan bagaimana para pengusaha ini mereka menjadikan Tuhan itu sebagai yang pertama dan yang terutama dalam hidup ini. Memberikan kemuliaan bagi Allah terlebih dahulu. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Yang punya kuasa untuk memberi dan mengambil itu adalah Tuhan. Yang mempunyai kuasa untuk mengurangi dan menambah itu adalah Tuhan. Yang mempunyai kuasa untuk membuka dan menutup pintu itu adalah Tuhan. Sehingga sepatutnya lah setiap pengusaha Tuhan memiliki hati yang takut dan mengasihi Tuhan. Hati yang mengasihi menjadikan Tuhan yang pertama dan terutama dalam hidupnya. Setiap pagi bawa apa yang menjadi usaha saudara kepada Tuhan. Doakan apa yang menjadi usaha dan pekerjaan saudara kepada Tuhan. Maka Tuhan akan melimpahi berkat-berkatnya itu atas setiap usaha dan pekerjaan saudara. Dan apa yang menjadi kewajiban saudara untuk Tuhan, itu pun juga harus saudara beri, ya. Karena yang Tuhan beri itu terlalu banyak dari apa yang harus kita beri kepada Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, para cendekiawan, orang Majus, orang-orang Iran. Kurang lebih jarak dari Iran sampai Yerusalem itu 2330 sekian, atau 16 atau ya 20 lah kurang lebih, 2320 kilo. Jadi kalau sampai dari Yerusalem itu kemudian ke Bethlehem, ya taruhlah 2350 kilo. Itu bukan jarak yang pendek, itu jarak yang panjang. Dan mereka datang tidak dengan tangan kosong. Mereka datang membawa persembahan, emas, menyan, dan mur. Tidak tahu berapa banyak jumlah emas yang mereka bawa, tidak tahu berapa banyak kemenyan atau mur yang mereka bawa. Tetapi semuanya mereka persembahkan. Paling tidak emas itu adalah untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari daripada Yusuf dan Maria. Lalu kemudian kemenyan dan mur adalah dipakai pada saat ini ya, pembalsaman daripada jenazah Yesus setelah turun dari salib. Sehingga batu di mana tempat Yesus disucikan, dimandikan, kemudian dibalsam, itu luar biasa. Kalau saudara pergi ke Yerusalem, saudara bawa kain atau sapu tangan yang bersih, lalu kemudian gosok di batunya itu digosok, maka baunya itu akan nempel di sapu tangan. Baunya harum sekali dan itu bisa menjadi kenang-kenangan yang luar biasa. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika para Majus, ketika para gembala, ketika Yusuf dan Maria menjadikan Yesus itu kemuliaan bagi mereka, mengasihi Yesus dengan kemuliaan bagi mereka, maka kita boleh menyaksikan bagaimana berkat-berkat Tuhan itu turun atas kehidupan para gembala, para Majus, dan Yusuf dan Maria. Paling tidak nama mereka dikenang orang sampai dengan hari ini. Dan saya yakin berkat-berkat yang lain yang dibutuhkan oleh Maria Yusuf dicukupi, para gembala itu dilimpahi, orang Majus itu pun juga dilimpahi. Bahkan mereka bisa mewartakan Injil di Iran yang jaraknya 2350 kilo. Dan kekristenan ada hari ini di Iran, salah satunya adalah jasa daripada para Majus ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, damai sejahtera, shalom yang daripada Tuhan akan dilimpahkan atas kehidupan kita. Shalom, damai sejahtera itu apa? Tidak ada ketakutan, ya, tidak ada kekurangan, tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran. Semua baik-baik, semua dalam kondisi sehat baik. Hati itu adalah pusat dari semuanya. Ketika hati seseorang tenang, dia dapat bekerja dengan tenang, tubuhnya juga sehat, ya. Lalu kemudian ketika dia berbicara juga menyenangkan, ketika dia juga mau mendengar orang lain, dia juga mau memperhatikan orang lain, ketika hatinya dipenuhi oleh damai sejahtera. Nah, damai sejahtera itu hanya ada di dalam Yesus. Dan damai sejahtera itu hanya akan kita terima setelah kita memberi kemuliaan kepada Tuhan. Pagi hari ini beri kemuliaan kepada Tuhan. Pagi hari ini beri kemuliaan kepada Tuhan. Maka damai sejahteranya Tuhan itu akan dilimpahkan atas kehidupan kita. Damai sejahtera yang memberkati rumah tangga, damai sejahtera yang memberkati kesehatan, damai sejahtera yang memberkati di dalam usaha dan pekerjaan kita akan kita terima. Ya.
Jaga terus untuk hidup yang mempermuliakan Tuhan. Kita tidak mempunyai hak lagi atas hidup ini sebenarnya. Ketika kita percaya tubuh ini sudah ditebus oleh darah Kristus melalui salib. Dan Rasul Paulus katakan, hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu ini adalah bait Roh Kudus, bait Allah, dan Roh Allah itu ada diam di sana. Ketika Bapak Ibu Saudara memberikan pujian, memberikan ucapan syukur, memberikan kemuliaan bagi Tuhan, maka damai sejahtera itu akan dilimpahkan atas kehidupan kita. Orang boleh berkata tahun 2024 itu adalah tahun politik, tahun yang panas. Kita tidak tahu pada saat menjelang pemilu, pada saat pemilu dan sesudah pemilu kondisi seperti apa. Orang hanya bisa mereka-reka, orang hanya bisa memperkirakan kondisinya seperti ini dan itu dan sebagainya. Tetapi sebagai orang percaya, ketika damai sejahteranya Tuhan itu ada dalam hidup kita, maka kita percaya bersama Tuhan. Kita akhiri tahun 2003, kita masuki tahun 2004 menjadi tahun kemenangan, tahun kelimpahan, tahun sukacita, tahun berkat. Kita diberkati, menjadi berkat, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan.